Ya, kita sudah lihat juga video yang kemudian cukup dramatis, Pak Arianto, bahkan tadi mendengarkan secara langsung bagaimana keterangan langsung dari Mas Rizky yang berada di lokasi, bahkan menyaksikan juga kejadian tersebut. Tanggapan Anda, Pak Arianto? Ya, ini satu contoh ya, bahwa di dunia polisi itu tugasnya memang begitu pelik. Polisi yang di depan itu setiap hari dituntut untuk mengambil diskresi. Diskresi adalah pilihan tindakan yang harus diambil oleh orang menghadapi situasi yang ada. Ini kan masalahnya kan orang minta tolong untuk dikawal, ngejar mobil, dan dia sendiri sudah ngomong bahwa itu yang dikejar ada pakai senjata, Betul. gitu kan, dan kemudian prosesnya lama kayak gitu, jalan panjang kayak gitu, sehingga dia minta. Nah, kita bayangkan sekarang polisi di polsek yang jaga di situ berapa orang, dia sendiri kan nggak berani mutus, akhirnya dia tanya Kapolsek, kan. Pak, ini ada orang minta tolong dibantu apa enggak? Kapolseknya juga mikir juga dengan kondisi kayak gitu, dia kalau dia nyuruh juga mungkin keliru juga nanti, makanya dia dengan alasan Pak Kapolsek minta syarat-syaratnya dulu, bikin LP supaya nanti kalau terjadi suatu apa-apa itu bisa dipertanggungjawabkan, kan kayak gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat kan ini kan bermain dengan waktu ya Pak ya. Itulah makanya saya bilang yang namanya main dengan waktu itulah kritikal daripada diskresi itu tadi, Bu. Kalau seandainya ya sekarang ya, seandainya, oke, kejar aja, dikejar yang ketembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga kan, itu kalau seandainya terjadi itu. Jadi intinya begini, polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu dia juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan. Dan seorang petugas di polisi yang di depan ya pasti berpikir dia itu bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuan dia, kira-kira berhasil apa tidak. Kalau dia merasakan itu sudah tidak akan berhasil, ngapain dipaksakan, kan? Mendingan dia pokoknya lengkapi dulu dan sebagainya, kan gitu kan. Dia nggak menyangka bahwa ini orang yang minta tolong ini nekat betul ya menghadapi orang bersenjata itu dia, gitu kan. Jadi kan sudah disampaikan bahwa ini memang kami mengejar mobil milik kami yang disewa, kemudian dibawa lari, bahkan sudah membawa BPKB disampaikan, dijelaskan juga bahwa pelaku ini membawa senjata, membawa pistol begitu Pak. Kalau seandainya polisi itu polisi baik ya mungkin. Ini bayangan saya juga menganggap diri saya itu polisi baik gitu ya. Saya pasti akan nyari kekuatan. Saya dengan diskresi itu tadi kan? Iya, diskresi saya paling minta bantuan Polsek, Pak ini ada begini, minta bantuan segera didatangkan sehingga kita bisa ke sana dan berhasil. Saya tidak akan berangkat sendiri kayak gitu. Makanya saya di sini nggak bisa nyalahkan anggota yang di lapangan itu untuk menolak saat itu ya. Tapi termasuk juga ke Polseknya juga. Tetapi ini mesti diperiksa nanti oleh Propam. Apakah layak dia menolak bantuan itu dengan itu atau memang benar kayak gitu, itu pasti dia. Karena kan ada SOP ya. Nah, antara SOP dengan critical point itulah di situ kematangan seorang polisi di lapangan dan itu keahlian dia bertindak. Gitu. Ini contoh daripada suatu tugas polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok gitu. Kalau berhasil belum tentu disanjung. Oke, Kapolsek Cinangka juga sudah memberikan suaranya, memberikan klarifikasi ya. Kita coba akan simak terlebih dahulu pernyataan dari Kapolsek Cinangka berikut ini. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya, gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Ya. Kenapa kita mintakan dokumen itu? Itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian untuk kita menghindari atau meminimalisir adanya pelanggaran hukum. Ya, kami ingin menuju kepada Mas Willy Cahyadi menanyakan apakah pada saat kejadian Pak Willy, Anda maupun juga anggota ARMY Anda berada di lokasi kejadian? Pada saat kejadian anggota ARMY ada di tempat kejadian sebagian. Kalau saya tidak ada di tempat kejadian, begitu. Ya, Pak Willy, Anda melihat kejadian ini, tentu ini bukan hal pertama kali yang terjadi. Melihat hal ini, respon Anda seperti apa pertama kali pada saat dikontak, Pak?
terhadap kasus ini dan penolakan oleh anggota Polri di Polsek Cinangka itu sangat disesalkan. Namun kami tetap mengapresiasi petugas kepolisian untuk menindaklanjuti apa yang terjadi di Polsek Cinangka tersebut dengan memberikan wewenang ini kepada pihak Propam Polri, begitu. Iya, tadi disampaikan bahwa memang untuk prosedur meminta bantuan kepada pihak polisi untuk mendampingi pengejaran hal sedemikian rupa. Memang biasanya Anda juga melakukan penyerahan laporan terlebih dahulu atau memang biasanya pihak kepolisian turun langsung mendampingi? Untuk beberapa kasus kita memang harus untuk melapor dulu kepada pihak kepolisian. Tapi yang sifatnya urgent, seperti kasus yang sedang berlangsung ini, kita langsung minta pendampingan. Karena pada saat itu situasi sangat tidak memungkinkan untuk melakukan pelaporan seperti biasanya, begitu, Mbak. Oke, dan biasanya langsung didampingi oleh pihak kepolisian? Untuk pelaporan yang seperti biasanya kita didampingi oleh pihak kepolisian. Namun yang seperti kejadian ini beberapa kali juga kita tidak didampingi oleh kepolisian dengan alasan mereka harus terlebih dahulu melapori sesuai dengan prosedur, begitu. Artinya Anda maupun juga kemudian anggota Anda yang mengalami hal sedemikian rupa memang langsung mengejar pelaku tanpa ada pendampingan dari pihak polisi maupun juga TNI. Keadaan seperti itu kan kami mengetahui keadaan seperti itu dengan adanya tanda-tanda dari terduga pelaku penggelapan dengan dipotongnya jalur GPS, dan kami mendapatkan notif dari kendaraan melalui handphone. Pada saat itulah kami menghubungi pihak yang terdekat di lokasi kejadian peristiwa itu, penggelapan itu, adakah anggota kami di dekat kejadian itu. Nah, kami menghubungi pihak anggota kami di situ untuk memportal mobil yang dilarikan tersebut, gitu, Mbak. Kasus demikian sering terjadi, Pak Willy? Kasus demikian sering terjadi, Mbak. Namun kami mengantisipasi hal itu dengan memperbaiki SOP kami dalam berita acara serah terima unit semua anggota kami. Bentuk perbaruannya seperti apa, begitu, Pak, upayanya? Upaya dengan menambahkan alat-alat GPS dan begitu juga dokumen-dokumen terhadap si calon peminjam atau penyewa, melakukan survei lingkungan, lapangan, dan survei data terhadap calon peminjam atau penyewa. Oke, baik Pak Willy. Begitu. Pak Luki, kalau kita lihat berbagai upaya sudah dilakukan, pengetatan keamanan, bahkan juga SOP peminjaman dan lain-lain. Tapi mengapa ya kasus semacam ini lagi-lagi terjadi? Kalau Anda lihat dari kacamata pelaku maupun korban, Pak Luki. Ya, dalam konteks ini maka kita bisa lihat terjadi simalakama policing di sana. Saat kemudian akhirnya yang terpecah adalah bagaimana kemudian emosi dari orang-orang yang kemudian berada pada pihak korban, gitu, di satu sisi kemudian menyalahkan pihak kepolisian. Nah, hal ini kemudian bisa digarisbawahi. Yang pertama adalah terjadinya kondisi kontingensi. Saat kemudian polisi dihadapkan pada pilihan-pilihan yang memang sangat terbatas dengan waktu yang sangat sedikit, maka mereka tidak memiliki kalkulasi yang cukup matang untuk melakukan tindakan yang memang bersifat rasional. Yang kedua adalah jika tadi disampaikan oleh pihak keluarga dan Pak Mas Willy tadi juga disampaikan, ini ada dua tragedi. Yang pertama adalah bagaimana kemudian saat jika memang mengarah kepada SOP begitu ya, pengejaran itu sudah diawali. Saat kemudian pengejaran itu diawali, mengapa kemudian tidak melakukan pelaporan terlebih dahulu di awal? Dan yang kedua adalah saat kemudian terjadi pengejaran yang kedua, maka polisi yang berada di lokasi bersifat lebih reaktif. Reaktif dalam artian mereka harus menunggu laporan, mereka harus do proses of law, mereka harus lakukan. Yang ketiga adalah kita bisa melihat bagaimana kemudian para pelaku seringkali memanfaatkan situasi yang memang mengarah kepada orang-orang bersifat terjadinya kelemahan dalam konteks pengawasan. Apakah kemudian
kemudian dalam konteks tahun baru seperti itu, atau kemudian dalam konteks tahun-tahun ajaran baru yang seringkali bahkan kejadian seperti ini, penggelapan kendaraan itu tidak hanya sekali 2 kali saja, tapi kemudian orang-orang memanfaatkan situasi tertentu saat kemudian pengawasan dari pihak kepolisian, dari pihak pemilik rental, atau kemudian dari masyarakat yang memang masih dalam tanda kutip ya euforia mengalami liburan, terus kemudian menjalankan aktivitas-aktivitas bersama keluarga, itu akhirnya kurang lagi pengawasan terhadap aset-aset atau properti yang mereka miliki. Nah, ketiga aspek ini seharusnya bisa menjadi digarisbawahi seperti itu ya, sehingga bisa tidak hanya kemudian menyudutkan dari pihak kepolisian, tapi kemudian bisa meningkatkan lagi pengawasan yang dimiliki oleh para petugas atau kemudian army ya, teman-teman dari pihak rental untuk menjalankan prosedur yang memang sudah diawali terlebih dahulu seperti itu. Celah-celah itu yang kemudian ditangkap oleh pelaku untuk kemudian dieksekusi langsung pada saat kejadian. Betul, karena seringkali dalam konteks kejahatan seperti ini mereka dalam tanda kutip bersifat sindikat ya. Dalam arti bahwa mereka sudah memiliki pihak yang eksekutor, mereka sudah memiliki pihak-pihak yang memang berperan sebagai barrier atau kemudian orang-orang yang mengeksekusi dalam konteks tembakan, atau kemudian yang ketiga adalah ada kemudian pihak-pihak yang berada pada ranah penadah seperti itu. Jadi ketiga aspek ini seharusnya menjadikan sindikat-sindikat seperti ini, dan kemudian harusnya digarisbawahi bahwa kejahatan seperti ini seringkali berulang. Yang kedua ada seringkali menjadi ancaman serius kepada para pelaku pengusaha rental. Yang ketiga adalah tentu menjadi garis besar kepada pihak kepolisian bahwa kondisi kontingensi, terus juga disampaikan oleh Pak Ari bahwa bagaimana kemudian diskresi itu harus kemudian dikalkulasikan dengan SDM yang dimiliki oleh pihak kepolisian. Sehingga kita tidak terjebak pada dikotomi antara pihak kepolisian yang disalahkan atau kemudian pihak masyarakat yang tidak mendapatkan respon dari pengaduan yang dilakukan. Di satu sisi kita juga luput bahwa itu dilakukan dalam kondisi yang sudah mungkin malam hari seperti itu ya, dengan kondisi memang pengamanan di kewilayahan tersebut harus diamankan yang lebih utama. Nah, hal ini kemudian harus bisa menjadi perhatian bersama bahwa banyak kemudian yang harus bisa dilakukan dari pihak kepolisian, terus kemudian sanksi berat kepada oknum-oknum yang terlibat. Yang ketiga adalah dari masyarakat yang memang berupaya untuk kemudian mengamankan aset atau kemudian propertinya yang kemudian terafiliasi pada himpunan-himpunan tertentu, sehingga mereka bisa memiliki protap atau kemudian SOP yang bisa memberikan kenyamanan dan keamanan kepada anggota-anggota yang berada di lingkungan tersebut. Oke, mengenai SOP ini kita coba tanyain kepada Mas Rizky. Mas Rizky, pada saat awal peminjaman apakah kemudian data-data dari penyewa ini sudah lengkap diberikan, termasuk juga tadi SOP yang Anda sampaikan, Mas Rizky? Ya, untuk saudara Ajat penyewa ini memang sudah lengkap ya. Jadi SOP rental kita memang menitipkan KTP asli, KK juga ID card kerja dia seperti itu. Sempat ada yang janggal tidak? Tidak ada, karena memang sudah sesuai, dia bisa menitipkan KTP asli dia dan juga ID card kerja dia. Pada saat menyewa, disampaikan tidak sih Mas tujuannya untuk apa menyewa mobil ini? Akan kemana? Nah, dari SOP rental kita memang kita selalu pertanyakan untuk apa mobil tersebut dan berapa hari estimasi sewanya. Jadi saudara Ajat ini mengaku dia menyewa 3 hari untuk menjemput mertuanya di Sukabumi. Tetapi pada saat di tanggal 1 mobil sudah berada di Pandeglang dan GPS mobil sudah dipotong, bukan hanya 1 tapi 2 GPS yang sudah dipotong. Jadi keadaan ini sudah urgent sekali. Jadi kalau kita telat bergerak, ini mobil bisa jadi hilang begitu saja. Karena kita ini menyelamatkan barang milik kita. Iya, tadi kan sempat dipertanyakan apakah kemudian pada saat awal ingin melakukan pengejaran, mengapa kemudian tidak sekaligus meminta bantuan kepada pihak polisi untuk mempersingkat waktu begitu, Mas Rizky? Sempat terpikir tidak pada saat itu? Tidak, karena kita ingin menyelamatkan mobil kita terlebih dahulu. Karena yang saya tahu, kalau untuk laporan itu memang ada waktunya. Jadi pelaporan itu ada somasi 1 yang saya tahu ya, ada somasi 2. Jadi takutnya malah memberikan yang memegang mobil saya untuk lebih mutus GPS mobil saya. Jadi hilang kontak mobil saya seperti itu nanti. Oke, artinya pada saat tahu ini ada yang janggal, ada yang tidak beres, itu pada saat dilihat GPS-nya sudah hilang pada saat itu gitu ya Mas, sudah diputus ternyata alatnya oleh pelaku. Betul, bukan hanya 1 tapi 2 GPS yang sudah dipotong. Oke, apakah ini kasus Jadi pertama memang kali sudah Mas yang dirasakan? indikasi yang tidak betul pada mobil itu. Untuk kasus seperti ini memang
usaha rental memang tidak jauh dari kasus penggadaian seperti itu, memang sudah sering, tapi selama ini kita masih bisa persuasif. Jadi pada saat itu ayah saya pun ingin baik-baik menanyakan mobil ini dapat dari mana, tapi dari yang memegang mobil saya langsung menodongkan pistol ke arah ayah saya seperti itu. Iya, Pak Rianto, kita dengar bersama Pak, ini karena memang kejar-kejaran dengan waktu, ingin menyelamatkan aset yang ada, apakah tidak ada cara yang lebih mudah begitu untuk meminta pendampingan oleh pihak polisi? Haruskah serumit ini? Tidak akan menjawab mengenai masalah bagaimana prosedur minta pendampingan pada polisi ya, karena itu sudah saya jelaskan tadi ya. Itu satu permintaan bantuan pengamanan yang di luar kemampuan daripada polisi yang dimintai itu. Sehingga saya juga tidak menyalahkan polisi yang di lapangan itu. Tapi ini kasus ini ya, ini saya ingin mengingatkan kepada masyarakat rental, masyarakat polisi juga ya. Polisi terus terang ya selama ini sudah dilarang untuk membantu penarikan mobil leasing. Jadi semua polisi di lapangan itu kalau disuruh minta narik mobil, itu tadi kan bilang apa dulu, leasing, ya, gitu ya, makanya minta itu. Itulah sebabnya dia menolak untuk mengejar itu. Itu satu ya. Nah, yang kedua, ini pengusaha rental ini kemarin sudah diperingatkan, kan pernah ada bos yang ditembak di Semarang itu. Jadi tantangan yang dihadapi oleh itu ya penjahat-penjahat itu demikian sudah sadisnya gitu. Nah ini kan lebih sadis lagi kan. Nah itulah makanya saya apresiasi ya, mereka sudah ada pencegahan dengan pakai GPS sampai 3, saya juga baru tahu ini. Tapi dia rugi, dia ngomong bahwa dipasang 3, nanti lawan sudah otomatis nih kalau bawa GPS-nya masih cari itu. Itu tadi kan baru diambil 2 ya, masih ada 1. Nah itulah contohnya. Jadi saya menyarankan ya para pengusaha rental itu kerjasama dengan Polri. Artinya apa, Pak? Kita akan MOU bahwa kita tuh rental rawan kepada penjahat yang kayak gini. Makanya kami minta seandainya suatu saat gitu minta bantuan gini sudah otomatis tune in dengan yang di lapangan. Bahwa mereka terdaftar gitu ya Pak ya? Terdaftar dan polisinya tidak curiga lagi dengan itu gitu. Bahwa rental itu narik mobil bukan narik mobil yang leasing ya, tetapi mobil yang mau digelapkan gitu. Yang kedua peringatan saya kepada asosiasi ini kepada rental itu jangan anggap enteng itu lawan itu kayak gitu. Jadi kemudian dia sudah tahu di Semarang sudah ada ketembak kayak gitu. Ini gitu kan dengan tanpa memperkirakan segitu dahsyatnya itu. Jadi mudah-mudahan ini peringatan dan kemudian semua aware karena kejahatan itu ya nggak bisa polisinya harus hebat, penjahat selesai enggak, masyarakat sendiri juga harus punya sense of preventing itu harus ada gitu. Pak Willy, respon Anda Pak, ini harus ada memang kerjasama khusus langsung dari pihak asosiasi kepada polisi agar hal serupa tidak lagi terjadi, tidak ada alasan untuk menunggu waktu pelaporan dan lain-lain. Ya, kejadian yang menimpa dari anggota itu kan tidak ada di dalam tanggal, Pak. Kalender kapan itu kan. Tapi saya apresiasi terhadap itu ya, untuk bekerja sama dengan Polri dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan bagi semua anggota Asosiasi Rental Mobil Indonesia. Kami akan mendalami itu dan mengajak kerjasama berbagai stakeholder, begitu juga kami memperkuat SOP-SOP yang sudah ada dan memberikan edukasi-edukasi yang lebih untuk mengarah kepada pengamanan unit kami terhadap berbagai anggota di asosiasi rental mobil. Begitu, Mbak. Iya, baik Pak Willy. Tadi kalau kita lihat ini kan pelaku paling tidak berjumlah 4 hingga 5 orang begitu ya. Apakah ini memang sindikat komplotan yang memang sudah biasa melakukan tindakan kejahatan serupa, Mas Luki? Dijawabnya nanti ya, sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.